Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor retail dan beberapa yang di request. Pertama SS, kedua MRT, ketiga LPPF, keempat MAPA, kelima MAPI, keenam MIDI, ketujuh RALS, kedelapan Cuan, kesembilan PTRO, dan terakhir TAPIA. Langsung saja ke saham pertama, ada SS yang ditutup di harga 880 menguat 7,31%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya SS ada akumulasi. Akses di markup kah tutupan? Langsung saja ke tekniknya. SS ternyata masih kuat naik ya. Setelah dia menembus 800 dia digas terus. Dan saat ini kemana arahnya? Kalau dilihat ini dia baru akan menguji 900 resisten minor. Kalau resisten kuat 1000. Nah tinggal bagaimana kita lihat minggu depan. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Waduh, ya terlalu pucuk lah. Menurut saya saat ini harganya pucuk. Tapi kalau besok Senin dia ribut lagi ya berarti kan bisa aja nih jadi support. Tapi Bapak Ibu siap nggak dengan skenario kalau di luar harapan? Misalnya malah dia naik sedikit aja cuma 2% atau 1% terus koreksi. Atau nggak naik-naik malah koreksi. Bapak Ibu siap nggak dibawa sampai 800 atau 780? Siap stop loss nggak jebol 780? Nah itu ya. Jadi nggak setiap saham tuh sebenarnya bisa dibeli karena ada resikonya. Kalau Bapak Ibu siap dengan resiko yang sudah terlihat jelas besar banget nih, tetap nekat ya berarti Bapak Ibu sudah siap. Itu aja, karena ya tetap sama harga berapapun beli saham tuh bisa profit tapi bisa loss juga. Itu ya. Untuk akses kalau dilihat time frame weekly-nya bagus. SS bagus. Kalau dilihat time frame weekly ini neckline-nya itu ada di 980.000. Cup and handle loh. Apakah bisa uptrend tahun ini? Kita lihat ya. Untuk SS. Itu aja. SS tren jangka pendeknya gimana skenario-nya kalau jebol? Kalau pandangan saya 10% ya 750 lah. Mungkin offset sedikit. Kalaupun turun mungkin offset sedikit dari 780 maksimal 750. Kalau ke 700 680 lagi enggak, maksimal 750 kalau ada koreksi yang cukup dalam. Tapi kemungkinan besar SS itu sideways. Kalau misalnya turun dulu minggu depan tetap akan berpotensi mantul di 780 SS. Lanjut MRT yang ditutup dengan 3120 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka sebenarnya MRT diakumulasi. MRT ini sudah lama saya incar pas saya lupa dia rebound ya. Nih 2800 dia tembus 3000 digas sampai sempat ke 2000 sampai ke 3280 habis itu saya twist. Jadi kondisi sekarang gimana untuk MRT? MRT aman ya. Ini kalau saya lihat baru awal kebangkitannya lagi tahun ini. Kenapa? Karena dia berhasil menembus trendline downtrendnya setelah hampir 2 tahun dia sideways dan berhasil break. Dan volume, coba lihat volume. Cukup besar nggak? Besar volumenya ya. Jadi ya saatnya bangkit lah dia. Sekarang sandarannya Bapak Ibu di mana? Kemungkinan besar 2800. Pokoknya EMA 200-nya itu akan jadi sandarannya kalau nanti ada swing low yang cukup dalam. Trennya bagus nggak? Seharusnya masih bagus sampai akhir tahun. Bagus nih Bapak Ibu perhatikan. Volume MRT itu bagus, di atas ini dia sideways. Mestinya ke atas nggak? Iya, mestinya lanjut. Tarikan sekali lagi. Kemana kira-kira? Kalau melihat polanya ini sangat tinggi. Bisa 6.000, 5.000 itu. 5.000 ya, bisa ke 5.000. Tapi kalau kita hitung pola plek-nya nih aja. Atau pola symmetrical triangle-nya nih. Ke 3.600, 4.000 itulah. Mudah-mudahan bisa ya. Kita lihat nanti sampai akhir tahun. MRT. Lanjut LPPF yang ditutup dengan 1595 terkoreksi 1,23%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya LPPF di distribusi. Langsung saja ke tekniknya LPPF. Nah ini gambaran saya. Ini minggu depan harus rebound. Pokoknya koreksi 2% aja kalau Bapak Ibu nekat beli ya. Langsung saja ke tekniknya LPPF memang jebol support tapi baru 5 poin. Itu masih dalam batas toleransi. Ini aja Bapak Ibu ya. Pokoknya kalau dia turun 2% minggu depan, kalau Bapak Ibu berminat, buy targetnya mana? 1.700, 1.680. Ya, dikasih floating profit 5% atau jelek-jelek 4% ideal lah.
Risk reward 1/2, cut loss-nya nggak dalam tuh, 2,5% aja. Pokoknya jebol 1580, pertimbangkan stop loss lagi, targetnya mana 1680, 1700. Jadi risk reward 1/2. Coba time frame weekly-nya kita. Volume besar, tapi ini kemungkinan besar rebalancing. Ya, nggak masalah. Dan ini sinyal pola 3 black crow, jadi berpotensi rebound. Targetnya 1700 LPPF. Itu aja ya untuk LPPF. Lanjut, MAPA yang ditutup DG 950 menguat 1,06%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya MAPA di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. MAPA saat ini minggu depan 1000 diuji. Tembus nggak ya? Kita lihat aja. Kenapa? Ini Bapak Ibu perhatikan, ini sinyal pola importator saudaranya cukup oke nih. Jadi sangat mungkin dia menguji 1000-nya minggu depan. Tapi disclaimer ya, takut salah dan malah turun. Pokoknya harga sekarang tuh lihat buying power. Kalau oke ikut entry ya, nggak usah tinggi-tinggi lah. Kalau dikasih 3% udah bungkus. Karena harga belinya cukup tinggi ya. Supportnya ya masih sama 900. Gimana nih untuk tren jangka menengah sampai akhir tahun? Bagus, masih oke nih. Ya, time frame monthly-nya mungkin kalaupun ada koreksi cukup dalam sebulan, ya palingan 780. Dan seperti ini gambarannya. Akhir tahun ya tembus harusnya 1000 ya. Kita lihat nanti. Weekly-nya bagus. Daily-nya, tadi daily. Nah, daily-nya ada peluang ngangkat. Kenapa? Volume lumayan. Jadi minggu depan targetnya kalau rebound 1000. MAPA. Lanjut, MAPI. Ditutup di harga 1850 menguat 3,93%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya MAPI ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya MAPI. Mantul ya dari 1800. Sempat turun ke 1780 terus rebound lagi. Saat ini gimana? Bagus, volume juga meningkat. Jadi untuk MAPI saat ini kalau masih kuat naik ya. Tapi ini kemungkinan sih berat. Tapi ada peluang lah. Bisa jadi uji all time high-nya ya. All time high enggak? Iya, ada peluang uji all time high. Tahun ini sebenarnya bagus nih sektor retail. Ya, itu aja. Untuk MAPI, lanjut. MIDI yang ditutup DG 464 menguat 2,2%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya MIDI ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya MIDI masih bisa rebound. Targetnya 480-500 minggu depan kalau jalan. Harusnya masih bisa ya. Kalau market IISG masih sideways di atas, nggak jebol 7.700, tapi kemungkinan besar kalau brand besok Senin itu jebol HRB, mungkin sangat mungkin jebol 7.300. Tapi saham yang lain itu masih akan aman. Ya, kenapa IISG sekarang itu terpengaruh besar sama pergerakan sampah PP, cuan, brand, PTRO. Jadi sepertinya nggak terlalu berpengaruh juga nanti kalau IISG-nya di bawah 3.300. Kecuali semua rata-rata sebagian besar saham big cap turun. Nah, ke-trigger juga MIDI. Tapi kalau big cap-nya ada yang rebound, ada yang koreksi-koreksi tipis, nggak terlalu berpengaruh dengan keadaan brand. MIDI 480-500 peluang besar minggu depan. Ya, kita lihat. Nih, mantep pokoknya MIDI. Lanjut. RALS yang ditutup di harga 412 menguat 0,98%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya RALS di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. RALS saat ini akan uji 420, 424 minggu depan. Volume besar. Ini di markdown kah? Tutupan? Enggak ya, cuman malah ditarik naik 2 poin. Enggak masalah, minggu depan rebound. Kalau Bapak Ibu berminat, supportnya pakai aja 396. Mau stop loss, kalau mau average down di bawah enggak masalah juga. RALS sih saya tunggu nanti kalau IISG reversal. Kalau dia di atas 50 baru saya perhatikan. Ya, RALS menarik lah kalau menurut saya akhir tahun. Asal dia tembus 450 aja nanti di Oktober atau November udah sinyal uptrend. Kenapa? Karena dia akan mematahkan tren downtrendnya semenjak Desember 2023. Siap-siap bangkit lah. Mestinya 400 nih jadi swing low ya. Mudah-mudahan. Tapi kalaupun offset sampai 370 tuh sebenarnya nggak masalah juga untuk RALS. Itu aja.
Lanjut cuan yang ditutup di harga 7.250 terkoreksi 18,07%. Kalau dilihat data transaksi asing malah net buy 50 miliar. Kalau dibongkar semuanya cuan sama aja nih antara akumulasi dan distribusi. Gak masalah, tapi memang ke trigger brand dan memang dia di atas itu juga terlihat nggak terlalu kuat ya. 2 hari sebelum dia ambrol tuh dia lower low terus. Akhirnya ambrol. Tapi ada potensi bangun nggak? Tetap coba lihat hitung. ARB-nya di berapa nih? 25 kah? Oh ya, 20% ya ARB-nya. 5.750. Kita lihat di situ nanti. Masih menarik nggak? Kalau untuk trading cuan bungkus mungkin 5 sampai 7%, 10%, kemungkinan masih bisa. Kemarin kalau nggak salah cuan tuh ngasih 10%, dia mantul dari ARB kan. Nah, tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Ya, kita lihat. Ada peluang nggak ngasih profit cuan? Tetap ada peluang ngasih profit hari Senin. Disclaimer tapi ya, strateginya Bapak Ibu buat sendiri. Kalau Bapak Ibu mau belajar bagaimana strategi, lihat buying power, lihat bid offer, bisa join di kelas scalping Borneo Trader. Link 3 di bio Instagram ataupun di link deskripsi. Atau join di komunitas eksternal Stockbit dengan memasukkan kode R41778. Ketentuan berlaku minimal saldo 10 juta untuk Bapak Ibu investasi ataupun trading ya. Dan minimal transaksi beli dan jual akumulasi sebulan 50 juta Bapak Ibu tetap akan berada di grup. Ya, dan insight-insight menarik. Kalau Bapak Ibu punya sekuritas lain, nggak mau pindah ke Stockbit, Bapak Ibu bisa masuk grup swing trader Borneo Trader. Ya, tinggal pilih. Itu. Jadi untuk cuan kita lihat Senin. Senin tetap berpeluang ngasih profit. Disclaimer. Lanjut PTRO yang ditutup di harga 11.650 terkoreksi juga 10,38%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya PTRO diakumulasi. Langsung saja ketikkan, waduh PTRO bangun ya. Lumayan nih ngasih profit berapa dia? 11% ARB ya dia. Ya, sempat ARB terus bangun. Ya, jadi kemana arahnya? Belum tentu rebound besar ya, bisa aja lanjut koreksi. Kita lihat Senin lah. Trading cepat aja. Kondisi seperti ini jangan Bapak Ibu berharap profit kembali dia ke atas 14.000 jangka pendek. Kalau bisa profit 3%, 5% bungkus. Jangan sampai balik BEP lagi, balik malah merah. Itu ya untuk PTRO. Kemana arahnya minggu depan? Ya masih belum tahu. Tapi kemungkinan besar bisa rebound. Kalau brand bangun atau brand gak ARB malah rebound brand, PTRO rebound. Target reboundnya 12.500. Kita lihat PTRO. Saham terakhir Tepia yang ditutup terkoreksi 10,55% ke harga 8.050. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya Tepia di distribusi. Langsung saja ketekannya Tepia langsung turun. Jadi besok lanjut turun 7.200 potensi mantul. ARB-nya di berapa sih? Di 6.700-an ya. Bukan 6.500-an. Enggak, besok enggak lebih dari 7.000. Kalau dia ke 7.000 tuh makan. 7.200 makan. Kalau disclaimer ya, tetap mantul. Kalau dia turun 10% Senin, Selasa rebound. Tepia, perhatikan. Itu. Seperti itu ya. Untuk Tepia cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.